Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sapa dengan NIM STK 320016 dengan dari prodi PSP. Di sini saya memenuhi tugas midtes mata kuliah biokimia dasar. Langsung saja pertanyaan pertama, yaitu jelaskan pengertian ilmu biokimia dan peranannya dalam kehidupan. Ilmu biokimia yaitu ilmu yang mempelajari struktur, fungsi, sifat, dan reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Peranan biokimia yaitu biokimia mempelajari bagaimana makhluk hidup saling berinteraksi melangsungkan proses kehidupan yang memampukan makhluk hidup mengubah energi dan mengkatalisis transformasi yang menyusun molekul kompleks dan substrat molekul dari molekul sederhana dan menyimpan. Selanjutnya yaitu pertanyaan yang kedua, jelaskan pengertian air dalam lingkup biokimia. Air dalam lingkup biokimia yaitu berbentuk kristal yang dimana dapat menyerupai bentuk kristal es yang dimana kristal es ini menyerupai bentuk padat, di mana air ini memiliki rumus kimia yaitu H2O yang dimana memiliki sifat dapat mengionisasi, mempunyai titik didih 100 derajat Celcius, titik lebur 0, derajat Celcius, polar, larut, dan titik leleh sebesar 0, derajat Celcius. Selanjutnya pertanyaan nomor ketiga, jelaskan pengertian metabolisme, anabolisme, dan katabolisme dan berilah contoh masing-masing. Metabolisme sel merupakan rangkaian proses kimia yang terjadi dalam sel-sel tubuh untuk mengubah zat gizi mengubah menjadi energi. Contoh metabolisme sel yaitu anabolisme sel dan katabolisme sel. Katabolisme sel merupakan penguraian zat kompleks menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya respirasi aerob yang membutuhkan oksigen O2 yang terjadi pada sel makhluk hidup. Contohnya seperti glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan rantai transport elektron. Selanjutnya respirasi anaerob atau PO2 yang dimana tidak membutuhkan oksigen. Contohnya fermentasi asam laktat dan fermentasi alkohol. Selanjutnya anabolisme sel yaitu pembentukan zat kompleks dari zat sederhana yang dimana merupakan proses yang dinamakan fotosintesis. Contohnya pada proses fotosintesis dalam anabolisme yaitu reaksi terang, aliran elektron siklus Calvin. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan pengertian asam amino esensial dan asam non esensial, asam amino nonpolar alifatik, asam amino polar netral, asam amino bermuatan negatif, asam amino bermuatan positif, dan asam amino aromatik. Asam amino adalah monomer penyusun protein yang berupa senyawa dengan gugus karboksil. Contoh strukturnya yaitu
COO- atau gugus karboksil, H3N+, gugus amina, dan R rantai samping. Berdasarkan pengelompokan asam amino terdapat beberapa rantai samping. Yang pertama, asam amino nonpolar atau alifatik atau rantai lurus. Yang kedua, asam amino nonpolar atau netral atau momen dua kutub atau EO/S. Ketiga, asam amino bermuatan positif atau gugus amina NH3+. Keempat, asam amino bermuatan negatif atau gugus karboksil COO. Yang kelima, asam amino aromatik rantai samping, senyawa aromatik atau senyawa yang memiliki ikatan terikat. Selanjutnya, asam amino esensial merupakan asam amino yang harus ada dalam pakan karena tidak dapat disintesis oleh hewan. Sedangkan asam amino non-esensial merupakan asam amino yang dapat disintesis sendiri dalam sel oleh hewan. Contohnya seperti AA esensial atau arginine dan AA non-esensial atau alanin. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, yaitu jelaskan klasifikasi enzim dalam 6 kelompok utama dan jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim dan jelaskan masing-masing faktor tersebut. Dalam klasifikasi enzim terdapat 6 faktor utama. Yang pertama, oksireduktasa yang mengkatalisis reaksi oduksi, oksidasi, donor hidrogen atau donor elektron adalah salah satu substratnya. Yang kedua, transferasa mengkatalisis reaksi transfer atau pemindahan gugus dengan bentuk umum A, X tambah B atau A tambah B kurang X. Yang ketiga, hidroplasa atau mengkatalisis reaksi hidrolisis pada C kurang C atau C kurang N atau C kurang O dan ikatan lainnya. Keempat, yaitu liasa, pemutusan atau hidrolitik pada C kurang C atau C kurang N atau C kurang O dan ikatan lainnya. Memisahkan ikatan rangkap 2 atau penambahan gugus pada ikatan rangkap 2. Yang kelima, isomerasa atau perubahan susunan geometris atau spasial pada suatu molekul. Yang keenam, ligasa atau sintetasa yang mengkatalisis reaksi penggabungan dua molekul. Faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim terdapat 4 variabel, yaitu yang pertama, konsentrasi enzim. Bila jumlah enzim dalam suatu reaksi terdapat 2 kali lipat, maka jumlah substrat yang diubah menjadi produk atau hasil adalah 2 kali lipat juga. Contohnya, semakin besar konsentrasi enzim, maka laju organ cepat. Karena laju reaksi itu akan mempengaruhi oleh konsentrasi enzim, tetapi tidak dipengaruhi oleh konsentrasi substrat. Yang kedua, konsentrasi substrat, yang dimana kecepatan sebanding dengan konsentrasi substrat. Jumlah substrat
2 kali lipat dengan kecepatannya 2 kali lipat sampai waktu tertentu, dengan catatan konsentrasi enzim tetap konstan. Selanjutnya, kompleks enzim substrat, yang dimana aktivitas enzim tidak dapat meningkat lagi pada konsentrasi substrat tertentu. Brown menduga bahwa enzim di dalam mengikat substrat mempunyai kemampuan terbatas dan dapat membuat jenuh. Pengaruh pH, yang dimana pH ekstrim dapat mengakibatkan enzim mengalami detriplikasi atau perubahan, mempengaruhi enzim secara temporer. Setiap enzim mempunyai aktivitas maksimum pH tersebut. Yang terakhir yaitu temperatur. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan pengertian protein dan struktur protein. Yang pertama, primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Protein merupakan polimer alami dari asam amino yang diikatkan dengan peptida dan memiliki peran molekul lebih dari 10.000 Dalton. Dalam struktur protein terdapat 4 yaitu primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Primer merupakan struktur 2D yang menggambarkan urutan asam amino dari suatu protein beserta ikatan peptidanya. Sekunder merupakan struktur 3D hasil lipatan protein akibat ikatan hidrogen antara atom O-, karboksil, dan N- amino. Tersier merupakan struktur hasil lipatan protein akibat ikatan hidrogen, ikatan ion, ikatan disulfida, gaya van der Waals, hidroponik. Kuartener merupakan struktur 3D hasil pelipatan 2 atau lebih rantai atau lebih akibat lipatan hidrogen, ikatan ion, ikatan disulfat, gaya van der Waals, dan ikan hidroponik. Selanjutnya soal ketujuh yaitu jelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan dan jelaskan tentang struktur serta fungsi organel-organel sel seperti membran sel, dinding sel, nukleus, ribosom, retikulum, endoplasma, badan Golgi, lisosom, mitokondria, peroksisom, sentrosom, dan vakuola. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yaitu yang pertama, dalam sel tumbuhan terdapat dinding sel. Tumbuhan memiliki dinding sel selulosa, lignin, dan pektin, dan lainnya. Sedangkan sel hewan hanya memiliki membran tipis dan elastis dan cenderung dan tak beraturan. Yang kedua, perbedaan ukuran dan vakuola. Dalam sel tumbuhan terdapat satu vakuola tapi memiliki ukuran besar, sedangkan pada sel hewan umumnya tidak memiliki vakuola. Yang ketiga, dalam sel tumbuhan tidak memiliki lisosom karena peranannya digantikan oleh vakuola, sedangkan dalam sel hewan lisosom mengandung enzim hidrolitik untuk pencernaan intraseluler. Selanjutnya yang keempat, dalam sel tumbuhan memiliki kloroplas, yang dimana plastisida mengandung hijau kloroplas yang mengandung, sedangkan dalam sel hewan tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat melakukan fotosintesis.
Yang kelima yaitu dalam sel dalam sel tumbuhan tidak ada jaringan sentriol, sedangkan dalam sel hewan hanya memiliki kumpulan mikrotubulus seperti bintang yang peranannya penting dalam proses pembelahan sel karena akan menarik krokus menuju kutub berlawanan. Yang keenam yaitu dalam sel tumbuhan ukurannya lebih besar daripada sel hewan. Ukuran sel tumbuhan berkisar 10 UM sampai 100 UM. Sedangkan ukuran sel hewan lebih kecil daripada sel tumbuhan, yaitu berukuran 10 UM sampai 30 UM. Membran sel. Struktur membran sel terdiri atas protein dan molekul secara umum, sedangkan secara umum tersusun oleh berdasarkan glikolitik, protein, fosfolitin. Fungsi membran sel yaitu melindungi bagian sel yang terletak di bagian yang lebih dalam atau sebagai pembatas antara sel gizi atau sel luar. Terdapat kolesterol, protein, dan fosfolitik. Fungsi membran sel yaitu melindungi bagian sel yang terletak di bagian yang lebih dalam atau sebagai pembatas antara sel isi dan sel luar, sebagai reseptor antara rangsangan luar, sebagai tempat untuk melakukan pertukaran zat transmolekul, dan yang ketiga yaitu sebagai lalu lintas molekul dalam dua arah. Selanjutnya, dinding sel. Struktur dinding sel terbentuk dari pektin, glikoprotein, dan gula sakarida sederhana. Pektin merupakan golongan perimer heterosakarida yang diperoleh dari dinding sel tumbuhan darat. Fungsi dinding sel itu memberikan perlindungan serta penyaring atau filter terhadap tumbuhan itu sendiri, melindungi dari ancaman atau bahaya, menentukan bentuk dan kekuatan tubuh tumbuhan. Nukleus. Strukturnya dibatasi dua membran inti. Terdapat pori-pori inti, terdapat nukleus, plasma inti, dan kromatin. Bentuknya sepadan dengan bentuk sel. Fungsinya sebagai pusat informasi dan kendali seluruh aktivitas sel, menyimpan materi DNA inti. Ribosom. Strukturnya yaitu penyusun ribosom berupa protein 35% dan RNA 50%. Terdiri dari bunit terbesar dan kecil dengan ukuran berbeda-beda. Ukurannya sekitar 1:20 UM. Fungsi ribosom yaitu mensintesis protein dalam proses serifugasi. Retikulum endoplasma. Strukturnya yaitu tersusun dari jaring-jaring dan kantong-kantong membran dari sitoplasma. Terdapat dua jenis retikulum endoplasma, kasar dan halus. Retikulum endoplasma kasar terdapat ribosom. Fungsi retikulum endoplasma yaitu menjadi tempat pelipatan produk protein yang dihasilkan oleh ribosom dan sintesis membran. Retikulum endoplasma berperan saat proses penetralisian racun, sintesis lemak, dan penyerapan kalsium untuk kontraksi sel otot. Badan Golgi. Strukturnya yaitu tersusun dari membran berupa tumpukan atau
dan kantong pipi dan berada dalam sitoplasma. Tidak ditemukan ribosom terhubung langsung dengan retikulum endoplasma. Fungsinya yaitu tempat pembentukan glikoprotein, tempat pemrosesan protein pasca translasi, mengatur pemisahan zat-zat dalam sitoplasma. Lisosom, strukturnya yaitu berupa gelembung yang dibentuk oleh retikulum endoplasma dan ditransfer ke badan Golgi, memiliki membran bintik belayer, memiliki membran berupa lipid belayer, memiliki ukuran 250 sampai 270 milimikro. Terdapat enzim-enzim dalam proses molekul dan cairan dalam lisosom sangat azam, yaitu fungsinya terdapat enzim-enzim yang bekerja pada hidrolis molekul dan cairan dalam lisosom sangat asam. Fungsinya yaitu memecah makromolekul menjadi monomer-monomernya, berperan dalam perembakan sel mati. Dalam sel darah putih, lisosom berperan dalam membunuh bakteri patogen yang menyerang mitokondria. Strukturnya yaitu terbentuk granula memanjang dengan membran tipis berupa lipoprotein. Terdapat dua membran yaitu membran luar dan membran dalam. Terdapat sekat-sekat kecil di bagian mitokondria seperti konjolan. Terdapat DNA yang dikenal dengan DNA mitokondria. Fungsi menghasilkan energi berupa ATP, berperan dalam proses fosforilasi oksidatif dan rantai transport elektron. Selanjutnya peroksisom. Strukturnya yaitu organel berbentuk bulat, tidak beraturan dan kasar yang dilapisi membran lipid bilayer. Terdapat granula yang merupakan padatan enzim. Fungsinya yaitu menghilangkan hidrogen dari satu molekul dan menghasilkan hidrogen peroksida H2O2. Berperan dalam pemecahan asam lemak. Selanjutnya sentrosom. Strukturnya yaitu daerah di dekat nukleus dan biasanya merupakan pusat pengendalian mikrokobula. Tersusun dari sepasang sentriom yang dimana setiap selnya terdiri dari 9 mikrokobula. Setiap selnya terdiri dari 3 sel mikrokobula. Selain sel mikrokobula, terdapat sentriol yang terdiri dari protein, perisentrin, kubulin, ninein. Fungsinya yaitu mengatur siklus sel dan berperan dalam pembelahan sel. Pusat pembentukan mikrokobula. Selanjutnya vakuola. Strukturnya organel diselimuti membran tipis, dalamnya berupa cairan yang berisi berbagai senyawa termasuk metabolit sekunder. Terdapat dua jenis vakuola, makanan dan kontraktil. Fungsinya yaitu vakuola makanan berfungsi memecah makromolekul. Vakuola kontraktil pada protista air tawar berfungsi memompa air dalam sel, tempat penyimpanan senyawa-senyawa penting. Selanjutnya
Nomor 8 yaitu berilah gambaran umum metabolisme protein dan jelaskan proses transminasi dan deaminasi. Transminasi yaitu reaksi memindahkan gugus amina atau NH2 dari asam amino ke alfa-ketoglutarat. Karena menerima gugus amina, maka akan berubah menjadi L-glutamat. Sementara asam amino pertama, karena gugus aminonya hilang, maka akan menjadi asam alfa-keto yang akan diproses lebih lanjut dalam reaksi deaminasi. Kedua, deaminasi yaitu dari transminasi produk yang dihasilkan L-glutama, yang dimana L-glutamat ini akan mengalami proses deaminasi ketika deaglutamat aktif menghasilkan ion NH4+, alfa-ketoglukarat, NADPH, dan H+. Contoh transminasi yaitu asam amino ditambah alfa-ketoglutarat menjadi asam alfa-keto ditambah L-glutamat. Contoh deaminasi yaitu L-glutamat ditambah NADPH plus ditambah H2O, NADPH ditambah H+ menjadi alfa-ketoglukarat pangkat 2- ditambah 3NH plus 4. Selanjutnya, gambaran umum protein. Metabolisme protein. Protein dalam makanan melalui pencernaan asam amino, penyerapan asam amino dalam darah. Terdapat asam amino dalam darah terbagi atas 3, yaitu asam amino dalam hati atau ekstrasel, asam amino dalam darah, dan asam amino dalam hati intrasel. Asam amino dalam darah menuju asam amino ekstrasel, menuju asam amino dalam sel, lalu memproses protein dan asam keto. Selanjutnya, asam amino dalam hati atau intrasel terbagi atas 4 bagian, yaitu protein, NH3, asam keto, dan senyawa N lainnya. Asam keto menuju siklus asam sitrat, dan melalui asam keto terdapat asam lemak dan asam lemak menuju ke siklus asam sitrat. Selanjutnya, nomor 9 yaitu jelaskan proses siklus urea. Proses siklus urea atau NH4+ yang dihasilkan pada deaminasi akan diubah menjadi karbomol, fosfat, dan mengikuti proses siklus urea hingga terbentuk urea yang siap dikeluarkan dalam urin. Contohnya pada vertebrata atau mamalia seperti urea. Pada ikan contohnya amimonia langsung. Pada aves atau burung-burung contohnya pada asam urat. Selanjutnya, nomor terakhir yaitu 10, jelaskan tentang sintesis asam amino dan jelaskan tentang transkripsi dan translasi pada biosintesis protein. Sintesis asam amino terdapat pada hewan. Asam amino selain diperoleh dari makanan, terutama pada non-esensial, bisa juga diperoleh dari jalur sintesis senyawa-senyawa antara, baik itu pada glikolisis maupun siklus asam sitrat. Hewan hanya dapat mensintesis 10 asam amino non-esensial dari senyawa antara senyawa glikolisis dan
siklus glikositrat, transkrip dan translasi pada biosintesis protein. Transkripsi yaitu proses penyaringan DNA menjadi RNA di mana produknya yaitu 3 jenis molekul RNA, yaitu RNA ditambah RNA dan mRNA. Selanjutnya translasi, yaitu proses penerjemahan molekul mRNA menjadi urutan asam amino yang menyusun protein. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan mengenai pertanyaan dari soal-soal yang tadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.